Halo semuanya, perkenalkan saya Shana Udrita Situmorang dengan NIM 42131111016. Di sini saya akan menjelaskan sebuah soal untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode iterasi Jacobi dan juga metode Gauss-Seidel dan juga dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, video ini saya buat untuk pemenuhan tugas UTS metode numerik. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Nah, berikut soal yang diberikan. Dengan menggunakan iterasi Jacobi dan juga iterasi Gauss-Seidel, tentukan solusi dari sistem persamaan linear yang diberikan dengan titik awal 0,0,0 dan juga epsilon bernilai 0,001. Nah, epsilon di sini perlu kita ketahui bahwa nilai epsilon itu sama dengan toleransi Galat atau nilai errornya. Nah, persamaan pertama yang diberikan yaitu 3x1 dikurang 0,1x2 dikurang 0,2x3 sama dengan 7,85. Lalu persamaan kedua yang diberikan yaitu 0,1x1 ditambah 7x2 kurang 0,3x3 sama dengan minus 19,3. Lalu persamaan ketiga yang diberikan yaitu 0,3x1 dikurang 0,2x2 ditambah 10x3 sama dengan 71,4. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan atau ke penyelesaian, sebelumnya kita harus memeriksa terlebih dahulu persyaratan dari iterasi Jacobi, di mana persyaratannya itu diagonal dari tiga persamaan ini atau diagonal dari tiap persamaan itu harus diagonal dominan. Arti dari diagonal dominan di sini adalah tiap diagonal utama itu lebih besar daripada nilai tiap barisnya. Kita periksa di persamaan pertama, diagonal utama terletak di baris 1 kolom 1 dengan koefisien 3. Nah, 3 ini lebih besar daripada 0,1 ditambah 0,2. Maka benar bahwasanya diagonal utama di baris pertama kolom 1 sudah diagonal dominan. Kemudian kita periksa di persamaan kedua, yaitu di kolom 2 baris 2, nilai koefisien dari variabel x2 yaitu 7. Kita periksa bahwasanya 7 ini lebih besar daripada jumlah 0,1 ditambah 0,3. Ya benar, karena 7 lebih besar daripada 0,4. Maka di persamaan kedua, diagonal utama sudah merupakan diagonal dominan. Kemudian kita periksa juga di persamaan ketiga, yaitu koefisien dari variabel x3, yaitu 10. Nah, 10 di sini sudah merupakan lebih besar daripada 0,3 ditambah 0,2. Maka kita bisa tahu bahwasanya diagonal utama pada persamaan ketiga sudah diagonal dominan. Jadi dari tiga persamaan ini sudah merupakan diagonal dominan. Nah, karena sudah kita periksa bahwasanya ini sudah diagonal dominan, maka kita bisa mencari iterasi Jacobi di persamaan ini. Nah, bentuk umum dari persamaan untuk mencari nilai x1, x2, dan x3 bisa kita lihat pada gambar atau pada yang ditampilkan di layar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya x1 pangkat 1 itu merupakan nilai x1 pada iterasi 1. Lalu x2 pangkat 0 itu merupakan nilai x2 pada iterasi awal. Kemudian x3 pangkat 0 juga merupakan nilai x3 pada iterasi awal. Nah, untuk mencari iterasi 1 pada x1 dan x2 dan juga x3, kita tinggal memasukkan nilai dari koefisien sesuai dengan bentuk umum yang tertera. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwasanya nilai x1 rumusnya adalah sama dengan 7,85 ditambah 0,1x2 ditambah 0,2x3 per 3. Di sini angka-angka ini merupakan angka dari koefisien yang ada di persamaan 1. Kemudian untuk mencari x2 kita menggunakan di persamaan 2. Langsung saja kita masukkan angka-angka yang ada di koefisien ke dalam bentuk umum. Maka rumus untuk mencari x2 yaitu minus 19,3 dikurang 0,1x1 ditambah 0,3x3 per 7. Kemudian untuk mencari x3 sama dengan untuk mencari nilai x1 dan x2, namun untuk mencari x3 kita menggunakan dari persamaan ketiga. Maka x3 sama dengan 71,4 dikurang 0,3x1 ditambah 0,2x2 per 10. Nah, setelah kita mendapatkan rumus dari x1, x2, dan x3, langsung saja kita masuk untuk menggunakan ke Excel. Nah, sebelumnya kita harus membuat dulu bahwasanya tabel dari metode iterasi Jacobi, di mana untuk kolom 1 baris 1 ada iterasi, lalu di kolom 1 ini untuk menunjukkan iterasi keberapa. Ada iterasi awal 1, 2, 3 hingga sampai seterusnya. Lalu di kolom kedua ada nilai variabel x1, lalu kolom ketiga nilai variabel dari x2, kolom ketiga nilai variabel dari x3, kemudian kolom berikutnya selisih. Nah, selisih di sini dimaksudkan untuk selisih dari variabel x1, lalu selisih variabel x2, lalu selisih variabel x3, lalu di kolom berikutnya ada Emax. Emax ini maksudnya adalah nilai error maksimal. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya tadi, bahwa misalnya nilai error itu sama juga dengan nilai selisih atau sama juga dengan toleransi error atau dengan epsilon. Nah, kemudian di kolom berikutnya ini adalah lanjut atau berhenti. Di sini dimaksudkan untuk kita mengetahui iterasi ini dia berlanjut atau berhenti pada saat nilai epsilon lebih kecil atau lebih besar sama dengan dari 0,001 seperti nilai epsilon yang diketahui di soal. Langsung saja, di soal itu diketahui bahwa titik awal dari tiap persamaan ini adalah 0,0,0. Maka nilai x1, x2, dan x3 pada iterasi awal adalah 0, 0, dan juga 0. Nah, berikutnya, untuk mencari nilai x1 pada iterasi 1 di metode iterasi Jacobi, kita tinggal masukkan rumus yang tertera dengan menggunakan nilai x2 dan x3 pada iterasi awal.
Nah, untuk mencari nilai X1 pada iterasi 1, langsung saja kita masukkan ke rumus X1, maka sama dengan buka kurung, jadi dalam kurung ini memaksudkan untuk pembilangnya. Jadi sama dengan 7,85 ditambah. Nah, dikarenakan di sini ada operasi perkalian 0,1 dengan X2, maka kita buka kurung kembali untuk mengelompokkan bahwasanya itu operasi perkalian antara 0,1 di bintang atau dikali dengan variabel X2. Kita tutup kurung, ditambah. Begitu juga dengan 0,2 dengan X3 ada merupakan operasi perkalian, maka kita ketik buka kurung 0,2 di bintang atau dikali dengan variabel X3. Kita tutup kurung, lalu kita tutup kurung 2 kali untuk mengelompokkan bahwasanya ini merupakan operasi pembilang atau operasi di atas dari penyebut. Dibagi atau per dengan 3, lalu kita klik enter. Maka dapat hasil atau nilai dari X1 pada iterasi 1 bernilai 2,61667. Begitu juga dengan nilai iterasi X2 pada iterasi 1. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. X2 di sini rumusnya sama dengan, kita buka kurung untuk menunjukkan operasi di pembilang atau di atas penyebut. Sama dengan minus 19,3 dikurang, dikarenakan di sini ada operasi perkalian antara 0,1 dengan X1, maka kita buka kurung 0,1 di bintang dengan X1, ditutup kurung, ditambah, buka kurung 0,3 di bintang dengan nilai variabel X3 pada iterasi awal, tutup kurung 2 kali, lalu kita bagi dengan 7. Jika sudah sesuai dengan rumus di X2, kita tekan enter. Maka didapat nilai dari iterasi 1 pada X2 yaitu minus 2,7571. Kita lanjutkan ke iterasi 1 dari X3 dengan rumus sama dengan buka kurung 71,4 dikurang, karena ada operasi perkalian antara 0,3 dengan X1, maka kita buka kurung 0,3 di bintang atau dikali dengan variabel X1 pada iterasi awal, ditutup kurung, ditambah, buka kurung 0,2 di bintang dengan variabel X2, kita tutup kurung 2 kali, lalu kita bagi dengan 10. Lalu kita tekan enter, maka didapat hasil dari X3 pada iterasi 1 adalah 7,14. Nah, berikutnya kita mencari selisih dari X1, X2, dan X3. Di sini maksud selisih adalah kita mencari nilai selisih dari iterasi 1 dikurang iterasi awal. Maka untuk mencari selisih, kita klik sama dengan, kita ketik kolom dan baris pada nilai iterasi 1 X1 dikurang dengan iterasi awal X1. Lalu kita tekan enter, maka didapat nilainya adalah 2,61667. Kemudian begitu juga dengan selisih dari X2, kita klik sama dengan, lalu kita tekan di kolom dan baris iterasi 1 X2, kita kurangkan dengan kolom dan baris iterasi awal X2, lalu kita tekan enter, maka didapat hasilnya adalah minus 2,7571. Kemudian untuk di X3, itu sama dengan nilai dari iterasi 1 X3 dikurang dengan nilai dari iterasi awal pada X3, lalu kita tekan enter. Nah, didapatlah hasilnya 7,14. Kemudian untuk mencari nilai E max atau error maksimalnya, maka kita ketikkan sama dengan maksimum, buka kurung, lalu kita drag dari kolom selisih X1 sampai ke X3, lalu kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, didapatlah nilai maksimum dari ketiga nilai ini adalah 7,14. Nah, untuk ke berikutnya, agar lebih mempermudah kita tinggal blok semua baris pada iterasi 1, lalu di pojok kanan ini kita arahkan kursor ke sini sampai dia muncul tanda tambah. Kemudian di tanda tambah ini kita klik 2 kali. Nah, di sini sudah muncul nilai-nilainya. Namun, kita lihat bahwasanya untuk nilai di X1, X2, dan X3 tidak menunjukkan nilai yang teliti atau nilai yang koma di belakang lebih besar. Nah, untuk memunculkan itu, kita tinggal memperbesar kolom dari X1, lalu juga kolom dari X3, dan kolom dari X2. Maka akan muncul nilai yang lebih akuratnya, yaitu seperti 2,9999867, lalu 2,999999914, lalu di iterasi 7 3,000001, begitu juga dengan X2 dan X3. Nah, berikutnya kita tinggal memeriksa bahwasanya iterasi kita ini berhenti atau lanjut sampai di iterasi keberapa dengan cara kita klik di kolom lanjut atau berhenti dengan rumus sama dengan if, buka kurung, lalu nilai kolom dari Emax di iterasi 1 itu besar dari nilai epsilon kita. Nilai epsilon kita adalah 0,001. Maka kita ketikkan 0,001, lalu titik koma, tanda petik, kita ketik lanjut, lalu tutup tanda petik, titik koma, buka lagi dengan tanda petik, kita ketik berhenti, lalu kita tutup dengan tanda petik dan tanda tutup kurung. Nah, di sini perlu kita perhatikan bahwasanya jika kita mengetikkan besar dari 0,001, maka kita ketik lanjut terlebih dahulu. Namun, jika kita mengetikkan bahwasanya nilai I maksimum ini kecil dari 0,001, maka kita harus mengetikkan kata berhenti terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwasanya jika pernyataan I maksimum besar dari 0,01, maka dia lanjut. Namun, jika dia kecil dari 0,001, maka pernyataan yang pertama adalah berhenti. Kita tekan enter. Nah, di sini kita lihat bahwasanya iterasi awal itu lanjut. Nah, jadi untuk menunjukkan ke berikutnya, kita tinggal arahkan kursor kita ke sebelah pojok kanan bawah sampai muncul tanda tambah, kemudian kita klik 2 kali. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya iterasi ini berhenti pada saat dia di iterasi ketiga.
agar lebih memperjelas, kita warnai terlebih dahulu baris pada iterasi ketiga. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya pada iterasi ketiga, dia berhenti dikarenakan pada nilai selisih dari X1 itu sudah lebih kecil daripada 0,001. Jadi, kita bisa dapat bahwasanya nilai X1 dan X2 dan X3-nya ada di sini. Untuk lebih memperjelas, kita warnai lagi dengan warna yang berbeda. Nah, jadi didapat untuk menyelesaikan 3 sistem persamaan linear yang diberikan. X1-nya itu adalah 3,000806349, lalu nilai X2-nya min 2,499738435, dan nilai X3-nya bernilai 7,0002066667. Nah, teman-teman, berikutnya kita akan menyelesaikan soal yang sama dengan menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel. Sebelumnya kita review dulu bahwasannya titik awal dari 3 persamaan ini adalah 0,0,0 dengan nilai epsilon 0,001 dan persamaan yang diberikan itu adalah sama, maka untuk mencari nilai X1, X2, dan X3-nya itu sama. Nah, langsung saja kita ketikkan di kolom 1, kolom 2, dan kolom 3 pada baris iterasi awal nilainya adalah 0, 0, dan juga 0. Karena di soal juga diketahui titik awalnya itu adalah 0,0 dan 0. Nah, kemudian untuk mencari iterasi 1 pada X1, kita menggunakan rumus yang sudah diberikan, yaitu sama dengan buka kurung seperti yang tadi untuk menunjukkan bahwasannya ini merupakan operasi yang ada di atas penyebut atau operasi pada pembilang. 7,85 ditambah karena ada operasi perkalian antara 0,1 dengan X2, maka kita buka kurung, diketikkan 0,1 dibintang atau dikali dengan kolom X2 pada iterasi awal, lalu kita tutup kurung, ditambah buka kurung lagi 0,2 dibintang pada kolom X3 baris iterasi awal, ditutup kurung 2 kali, lalu kita bagi atau kita per dengan 3, kita tekan enter, maka didapat hasilnya yaitu 2,61667. Nah, berikutnya untuk di kolom X2 pada iterasi 1, nah disinilah perbedaan dari metode iterasi Gauss-Seidel dengan metode Jacobi. Pada iterasi Gauss-Seidel, nilai yang kita gunakan adalah nilai terbaru dari X1 dan juga X3. Jadi untuk rumus pada X2 yaitu sama dengan minus 19,3. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, di depan ini saya udah buka kurung untuk menunjukkan dia operasi di atas penyebut. Lalu kita lanjut di kurang, buka kurung. Di sini ada operasi perkalian antara 0,1 dibintang dengan X1. Nah, X1 yang kita pakai di sini adalah nilai X1 yang terbaru. Dalam artian nilai X1 pada iterasi yang telah didapat. Yang baru tadi adalah iterasi 1. Maka kita ketik di iterasi 1 kolom X1, kita tutup kurung. Lalu kita tambah dengan ada operasi dari 0,3 dengan X3 dalam bentuk perkalian. Jadi buka kurung 0,3 bintang atau dikali dengan kolom X3 pada iterasi awal. Karena nilai X3 pada iterasi 1 belum diketahui. Lalu kita tutup kurung 2 kali, lalu kita bagi dengan nilai 7. Kita tekan enter, maka didapat hasilnya adalah minus 2,79452. Nah, kemudian pada kolom X3 iterasi 1, kita klik sama dengan buka kurung, kita sesuaikan dengan rumus yang tertera di sini, yaitu 71,4 dikurang. Nah, di sini ada operasi perkalian antara 0,3 dikali atau dibintang dengan X1. Sama seperti di X2 tadi, kita memakai nilai X1 pada iterasi yang terbaru, yaitu iterasi 1. Kita tutup kurung, kita tambah lagi, kita buka dengan 0,2 dibintang. Nah, di sini X2 yang kita pakai adalah nilai X2 dari iterasi yang terbaru, yaitu di iterasi 1. Kita tutup kurung 2 kali, lalu kita bagi dengan 10, lalu kita tekan enter. Nah, didapat nilainya adalah 7,00561. Nah, di sini selanjutnya kita langsung mencari nilai selisih pada X1. Sama seperti pada metode Jacobi, selisih dari X1 adalah sama dengan selisih dari iterasi 1 dikurang iterasi awal pada kolom X1. Lalu kita tekan enter, didapat nilainya 2,61667. Kemudian untuk selisih pada variabel X2 sama dengan iterasi 1 dikurang dengan iterasi awal, kita tekan enter. Lalu selanjutnya X3 sama dengan iterasi 1 dikurang dengan iterasi awal, lalu kita tekan enter, didapatlah bahwasanya selisih dari X1 adalah 2,61667, lalu selisih di variabel X2 adalah minus 2,79452, dan X3 adalah 7,00561. Nah, selanjutnya kita lanjut ke mencari nilai I maksimum atau error maksimum dari antara ketiga selisih ini. Dengan cara sama dengan kita klik maksimum, lalu buka kurung, lalu kita drag dari kolom X1 sampai X3 di baris iterasi 1, lalu kita tutup kurung, lalu kita tekan enter. Jadi didapat nilai I maksimum atau error maksimumnya itu adalah 7,00561. Nah, selanjutnya kita mengetahui atau mencari nilai dari iterasi berikutnya atau iterasi kedua dengan cara kita blok dari iterasi 1. Lalu kita arahkan kursor ke sebelah pojok kanan bawah sampai ada muncul tanda tambah, lalu kita klik 2 kali, maka akan muncul dengan otomatis bahwasanya nilai iterasi selanjutnya. Nah, kemudian kita ingin mengetahui iterasi ini lanjut atau berhenti sampai di iterasi keberapa. Nah, jadi dengan cara kita klik pada kolom lanjut atau berhenti, lalu kita ketik sama dengan if
buka kurung, kemudian pada kolom error maksimal, itu dia lebih besar dari nilai epsilon. Nah, nilai epsilon yang di soal adalah 0,001. Jadi kita ketik lebih besar dari 0,001, titik koma, tanda petik, pernyataan satu yaitu lanjut, lalu titik koma lagi, pernyataan keduanya itu adalah berhenti, lalu tanda petik dan tanda kurung. Nah, di sini perlu kita perhatikan sekali lagi bahwasanya jika kita besar dari 0,001, maka iterasinya lanjut. Jadi kita ketik lanjut dulu, lalu berhenti. Nah, namun jika kita membuat if nilai maksimum ini kecil dari 0,001, maka yang kita ketik pertama adalah kata berhenti. Dalam artian iterasi akan berhenti jika nilai selisih atau nilai errornya itu lebih kecil daripada 0,01. Tapi jika dia lanjut terlebih dahulu, maka nilai iterasinya itu masih lebih besar dari 0,001. Lalu di sini kita tekan enter. Nah, di sini dapat diketahui bahwasanya iterasinya lanjut di iterasi 1. Nah, untuk lebih jelasnya, pada iterasi keberapa kita lanjut atau berhenti, maka kita arahkan kursor ini ke pojok kanan bawah dan sampai muncul tanda tambah. Di sini kita klik 2 kali. Nah, maka akan terlihat bahwasanya iterasi ini akan berhenti pada saat iterasi yang keempat. Kita warnai terlebih dahulu agar menunjukkan dia berbeda. Nah, kemudian di sini untuk lebih jelasnya, karena pada nilai X1 dan X3 dan X2 ini masih bilangan bulat yang sama, maka kita perlebar atau perbesar kolomnya. Nah, jadi di sini dapat diketahui bahwasanya nilai iterasi akan berhenti pada iterasi yang keempat, di mana nilai X1 dan X2 yang ini akan kita ubah warnanya agar nampak berbeda. Nah, jadi iterasinya, nah pada iterasi keempat nilai X1 adalah 3,000000352, lalu iterasi keempat pada nilai variabel X2 bernilai minus 2,500000036, lalu pada X3 di iterasi keempat nilainya adalah 6,999999989. Nah, cukup sekian video penjelasan dari saya mengenai metode iterasi Jacobi dan juga metode iterasi Gauss-Seidel. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata atau dalam penjelasan materi. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.